Oke, perkenalkan kami dari kelompok 8 mata kuliah Keamanan Data dan Jaringan yang diampu oleh Bapak Dedi Kiswanto, Eskom Mkom. Di sini kami beranggotakan saya sendiri di dalam Muslim Sinaga, lalu ada kawan saya Ega Pratama dan juga Yohana Lorines. Untuk presentasi kali ini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu sistem logging jaringan berbasis web dengan visualisasi interaktif dan analisis anomali. Mungkin untuk materi pertama akan dijelaskan oleh teman saya Ega Pratama. Baik, pada slide pertama itu ada latar belakang masalah ya. Lonjakan trafik jaringan di lingkungan kampus menyebabkan peningkatan volume data log yang sangat besar dan kompleks, sehingga analisis secara manual menjadi tidak efisien serta rawan kesalahan. Sistem konvensional yang digunakan selama ini umumnya belum mendukung visualisasi data secara real-time maupun kemampuan untuk mendeteksi anomali jaringan secara cepat. Kondisi ini berpotensi menunda proses identifikasi serangan atau gangguan keamanan di sisi lain. Meningkatnya ancaman cyber menuntut adanya mekanisme notifikasi instan agar tim administrator dapat segera melakukan tindakan mitigasi sebelum dampak serangan meluas. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem terintegrasi yang mampu melakukan pemantauan, analisis, dan pemberitahuan otomatis terhadap aktivitas mencurigakan di jaringan kampus. Next. Selanjutnya itu ada tujuan. Yang pertama, membangun VPN login terintegrasi Factvet, Logstash, Elasticsearch, Django. Yang kedua, mengembangkan model visualisasi interaktif dan klasifikasi serangan berbasis random forest. Yang ketiga, menyediakan kanal peringatan otomatis melalui Telegram bot API. Next. Selanjutnya, arsitektur sistem. Yang pertama, Factvet mengumpulkan log network flow secara real time. Factvet berperan sebagai agen pemantau jaringan yang menangkap network flow atau aliran data jaringan secara real time. Alat ini memonitor lalu lintas dari berbagai protokol dan menghasilkan log aktivitas antar host. Lalu ada Logstash membersihkan mentransformasi dan mengirim data ke Elasticsearch. Setelah data dikumpulkan oleh Factvet, Logstash bertugas untuk membersihkan, mentransformasi, dan menormalisasi data tersebut sebelum dikirim ke Elasticsearch. Next. Lalu ada Django menyajikan dashboard ringkasan, sementara Kibana menjadi eksplorasi detail. Django ini digunakan untuk membangun dashboard ringkasan berbasis web yang menampilkan hasil pemantauan dan analisis jaringan secara sederhana dan informatif. Kibana digunakan sebagai alat visualisasi dan eksplorasi data yang lebih mendalam, memungkinkan pengguna melihat grafik, pola, dan tren dari data log. Lalu ada model random forest memprediksi label serangan, webhook mengirim notifikasi ke Telegram. Model random forest menganalisis pola dari log jaringan untuk memprediksi dan mengklasifikasikan aktivitas sebagai normal atau berpotensi serangan. Sistem dilengkapi webhook yang mengirimkan notifikasi otomatis ke Telegram ketika model mendeteksi aktivitas mencurigakan. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Yohana. Baik, selanjutnya yaitu diagram alir. Kita bisa lihat yang pertama itu alur sistem. Alur sistem tersebut menggambarkan deteksi ancaman jaringan secara real time. Kemudian datanya dikumpulkan oleh Packbit dan disimpan dalam Elasticsearch dan diproses melalui feature extractor untuk mengekstraksi fitur-fitur yang penting. Dan selanjutnya itu dianalisis oleh model prediktor berbasis machine learning dan dikelola melalui Django server. Nah, jika ditemukan anomali sistem secara otomatis, mengirim notifikasi melalui Telegram. Selanjutnya, metodologi R&D-nya.
Yang pertama, yaitu analisis kebutuhan infrastruktur dan data log kampus. Tahap awal dilakukan untuk memahami kebutuhan sistem termasuk sumber daya infrastruktur seperti server, jaringan, dan sumber data log yang digunakan. Yang kedua yaitu perancangan arsitektur 6 lapisan atau INGES, Transfer, Storage, ML, Aplikasi, dan Notifikasi, di mana data log dikumpul melalui lapisan INGES, dibersihkan, ditransform, lalu disimpan di storage menggunakan Elasticsearch, kemudian model random forest di lapisan ML atau machine learning memproses data untuk mendeteksi serangan, dan hasilnya ditampilkan melalui dashboard di Django, dan peringatan otomatis dikirim lewat Telegram melalui lapisan notifikasi. Selanjutnya, yaitu implementasi modul INGES, ekstraksi fitur, model random forest, dashboard, dan bot. Pada tahap ini, setiap modul sistem diimplementasi sesuai fungsi masing-masing. Dan data di INGES melalui packet bit, fitur diekstraksi untuk melatih model random forest. Nah, dashboard Django dibuat untuk menampilkan hasil analisis dan bot Telegram diintegrasikan untuk notifikasi otomatis. Pengujian, integrasi atau log streaming, prediksi alert atau serta evaluasi akurasi model. Nah, tahap ini melibatkan pengujian alur sistem secara menyeluruh, mulai dari pengiriman log real time, prediksi oleh model, hingga pengiriman peringatan. Selanjutnya, yaitu dataset dan model, di mana dataset UNSW NB15 dataset digunakan sebagai sumber data utama yang berisi 10 kelas, yaitu satu kelas benign atau normal dan 9 jenis serangan cyber modern seperti DOS, exploit, dan lainnya. Yaitu yang kedua itu fitur utama. Nah, fitur utama yang digunakan pelatih model meliputi flow duration, packet rate, bit rate, serta jumlah forward dan backward packets. Fitur-fitur ini dipilih karena mampu mempresentasikan karakteristik penting dari lalu lintas jaringan yang membedakan aktivitas normal dan serangan. Selanjutnya yaitu standarisasi dan model random forest, di mana data diolah menggunakan standard scaler untuk menormalkan skala fitur, kemudian dilatih menggunakan model random forest dengan 200 pound keputusan, di mana bagian dengan rasio 80/20 untuk pelatihan dan pengujian. Dan kemudian model mencapai akurasi 81,54% dengan advanced score tertinggi 99,05%. Pada kelas generik menunjukkan performa tinggi untuk jelas serangan umum. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Riza. Baik, setelah merancang sistemnya, kami juga melakukan pengujian. Nah, terdapat beberapa hal yang kami lakukan, yaitu sistem kami itu mampu mempercepat proses identifikasi serangan proses scanning dari sebelumnya membutuhkan waktu sekitar 12 menit menjadi hanya sekitar kurang lebih 6 menit. Hal ini menunjukkan peningkatan efisiensi deteksi secara signifikan berkat integrasi log real time dari dan model prediksi. Terus notifikasi Telegram, setelah sistem mendeteksi adanya anomali atau aktivitas mencurigakan, notifikasi otomatis terkirim ke Telegram dalam waktu kurang dari 5 detik. Nah, fitur ini mempercepat respon administrator terhadap potensi ancaman. Terus juga confusion matrix, di mana hasil confusion matrix menunjukkan model memiliki performa tinggi pada kelas mayoritas seperti aktivitas normal dan serangan umum atau generik. Nah, namun masih kurang optimal dalam mengenali kelas minoritas karena ketidakseimbangan jumlah data. Juga ada verifikasi insiden oleh administrator. Jadi dengan adanya integrasi dashboard dan notifikasi otomatis, administrator dapat memverifikasi insiden dengan cepat tanpa harus melakukan inspeksi manual berulang pada log jaringan. Hal ini meningkatkan efisiensi kerja dan mengurangi potensi human error.
Nah, kesimpulannya sistem yang dirancang itu berhasil mempercepat proses deteksi dan respon terhadap ancaman jaringan kampus melalui integrasi yang solid antara logging, real time, dan analisis machine learning dan juga notifikasi instan. Nah, sinergi ketiga komponen ini memungkinkan identifikasi anomali jaringan secara cepat, akurat, dan efisien, sekaligus mempermudah administrator dalam mengambil tindakan pencegahan tanpa perlu inspeksi manual yang memakan waktu. Nah, sekarang saya akan coba menunjukkan sistem yang telah kami bangun. Uh, Nanti dipotong ya. Nah, nah sekarang saya akan coba untuk menunjukkan sistem yang telah kami bangun. Berikut struktur dari framework Django, yaitu terdapat beberapa file ya, seperti misalnya packetbit yang dikelola di packetbit.yml sebagai alurnya. Terus ada juga ELK, yaitu Elasticsearch, Logstash, dan Kibana itu ada di folder ELK ini. Sini diatur dengan Docker Compose ini sebagai otaknya. Terus ada file-file seperti fitur ekstraktor, terus prediktor, Fuse ini sebagai otak utama dari sistem kami. Di sini mengatur logika login, juga mengatur Telegram bot API, menghubungkan Telegram bot API, terus juga menggenerate sistem rekomendasi ketika terdeteksi serangan. Terus juga ada ini untuk menentukan seberapa kritis atau seberapa tinggi potensi serangan itu. Juga ada ini untuk mengatur time eventnya, jadi kapan aktivitasnya itu. Terus ada source juga, timestamp, destination IP, prediction. Terus di sini juga ngatur seperti total analyze, total anomali, sistem akurasi, terus protokol label, protokol data, terus top IP. Jadi di visualisasi itu juga ada kami taruh top IP atau top 5 IP yang paling sering menyerang gitu. Terus ada juga ini untuk dashboard, ini untuk menormalisasi kemasukan daripada lognya itu. Terus ini untuk menghubungkan logs dari Elasticsearch. Nah, terus ini ada juga logika untuk register dan juga login dan sebagainya. Terus di bagian prediktor, tadi kita notice juga di bagian Fuse itu ada prediktor. Jadi ketika kita melakukan, ketika log yang masuk dari Elasticsearch itu masuk ke sistem kita, itu akan dari Fuse ini dijalankan dulu ke prediktor. Nah, di prediktor inilah dimasukkan datanya. Terus itu mentah kan, banyak juga lognya yang nggak perlu, itu kita normalisasi atau kita ekstrak fiturnya jadi agar sesuai dengan model kita. Terus, itu ada di fitur ekstraktor. Jadi di prediktor ini akan memanggil fitur ekstraktor terlebih dahulu. Nah, terus di sini juga ada halaman-halamannya. Yang utama itu ada home di sini sebagai dashboard, terus ada history. Jadi semua log yang tercatat itu akan masuk ke dalam history. Terus ada alog, maksudnya anomali yang tercatat itu akan masuk ke history. Terus semua log aktivitas itu masuk ke alogs. Jadi mungkin saya akan tunjukkan saja ke tampilan awalnya. Jadi sebelumnya akan saya coba mulai dari awal ya, untuk
mulai dari ELK-nya juga ke paket bitnya kita matikan dulu. Oke. Nah, untuk menghidupkan ELK-nya itu sendiri, Elasticsearch, Logstash, dan Kibana-nya itu kita ketikkan dengan Docker Compose App. Nah, ketika sudah aktif ketiganya nanti, kita akan mengaktifkan packet bit, yang mana itu packet bit itu akan menghubungkan sistem kita ke sistem dari ELK-nya tadi. Oke, di sini ELK-nya sudah aktif. Mari kita ternyata di sini saya lupa mematikan packet bit. Jadi dan di sini sudah terhubung ya paket bitnya secara otomatis. Terus untuk melihat tampilan dari Kibana-nya itu kita masuk ke localhost 506. Mungkin belum aktif untuk localhost 506. Oke, sudah masuk ke Elastic Kibana-nya. Oke, jadi ini Docker. Nah, itu ELK-nya itu udah jalan ya. Sini udah aktif. Itu karena kita sudah mengaktifkan packet bitnya dan juga sudah terintegrasi gitu antara ELK-nya dengan packet bitnya. Di sini terlihat log-lognya sudah masuk. Nah, terus setelah kita masuk ke sini, kita bisa melihat visualisasi datanya dari Kibana. Caranya itu kita masuk ke Elastic, terus localhost 5601. Nah, kita login sebagai dengan username Elastic. Nah, ini itu untuk password dan username-nya itu diatur di dockercompose.yml. Terus passwordnya itu, nah di sini kita bisa masuk ke bagian discover. Nah, sini kita bisa masukkan index pattern-nya itu adalah paket bit. Dengan timestamp-nya itu pakai yang ini. Nah, sini sudah masuk ya. Dan ini ya, terus kita masuk ke discover lagi untuk melihat log aktivitasnya. Sini seperti yang terlihat, kalau dilepaskan ini banyak nih log aktivitas yang terjadi kan. Terus kalau dari secara visualisasinya gimana sih tampilannya? Sambilan menunggu kita coba aktifkan juga untuk server Django-nya dengan cara Python manage ps run server 000 terus 8202. Itu kita mengaktifkannya di port 8202. Terlihat ini adalah tampilan log aktivitas jaringannya itu sudah tercatat ya di ini sesuai dengan jam saat ini yaitu 22.38 ya 22.37.20. Nah, kita lihat untuk server Django-nya itu untuk sebagai visualisasi dari sistem kita ini juga untuk menunjukkan bagaimana sih model dari machine learning yang kami buat atau bangun menggunakan random forest. Nah, di sini juga ada sedikit tambahnya di bagian prediktor ini. Di bagian prediktor ini itu kan memuat model yang sudah kita train ya menggunakan random forest tadi di bagian minyak setengah kilo dibuang dia sendiri. Orang-orang kaya memang. Tempat. ini bagian machine learning. Ini kan ada train nih. Dari datanya itu di train. Dari dataset ini attack classifier dengan attack classifier scalar.
Terus di sini juga ada visualisasi yang diberikan. Oke. Nah, di sini server untuk aplikasinya udah untuk webnya udah berjalan. Berikut. Ini kita bisa masuk dari model logo terlebih dahulu ya. Itu kabelnya itu. Dari awal masuk. Anjing. Yep, klik. Yep, klik. Oke, selanjutnya kita masuk dari model login ya. Nah, sini saya login sebagai admin. Terus, nah di sini tampilan awalnya itu sebagai dashboard. Nah, di sini terdapat beberapa fitur ya, yaitu tampilan dari berapa aliran data yang dianalisis. Nah, ini itu diambil dari per 15 menit terakhir data log yang diambil, terus dari 15 menit ternyata terdapat 804 anomali yang terdeteksi ya. Jadi terdapat beberapa jaringan yang dianggap itu sebagai anomali. Nah, itu masuk di sini. Nah, di sini misal ini fault stand heuristic. Maksudnya itu heuristic ini adalah ketika model itu gagal untuk menganalisis aktivitas jaringan ini sebagai serangan atau aktivitas jaringan normal. Nah, tapi karena modelnya gagal, kami bukan maksudnya gagal, kadang-kadang modelnya itu kurang akurat. Karena kita tahu juga akurasinya itu cuma sebesar 81,54%. Nah, di sini terlihat ya untuk tingkat aktivitas jaringannya itu klasifikasinya itu dianggap kebanyakan 0,71% atau 71% atau 0,71 itu bobotnya itu ada di keadaan normal ya. Jadi sedangkan sisanya itu ada di exploit itu 0,12, terus ada DOS, ada Fajar, terus ada generic. Jadi berdasarkan hal tersebut, jadi di bagian prediktor itu kami juga menambahkan kayak setelah data di analisis menggunakan model random forest tadi, kita nggak langsung tentuin kalau misalnya dia itu berhasil melewati model kita sebagai aktivitas yang tidak menyerang atau normal. Kita juga melakukan seperti rule based tambahan atau analisis heuristik gitu. Ternyata dari aktivitas jaringan tersebut terdapat beberapa kriteria seperti durasi flow-nya itu sangat singkat, yaitu cuma sebesar lebih kecil dari 1 milisecond. Terus ada flow-nya yang terdiri hanya dari lebih kecil sama dengan 2 paket atau indikasinya itu probing gitu. Terus terdeteksi yang paling parah itu ada di sini. Terdapat 476 flow dari IP ini pada interval waktu yang sama. Nah, hal tersebut membuat ini menjadi port scanning atau port scanning dengan analisis heuristik. Nah, terus di bagian tabel peringatan ini juga ada sistem rekomendasi sekaligus tombol interaktif gitu. Misalnya tadi di cover ke localhost tadi untuk melihat aktivitasnya. Terus juga kita bisa melihat cek reputasi. Sabar lagi verifikasi. Nah, begitu juga untuk analisis anomali-anomali lainnya. Nah, di sini ada terdapat tabel top 5 IP penyerang. Di sini IP yang tadi itu sebagai nomor 1 dengan 476 insiden. Terus ada IP, ini IP dari jaringan laptop itu sendiri, yaitu 233 insiden. Terus ada IP ini juga. Terus ini, oke. Oke, terus di bagian
Sini juga ada tombol riwayat anomali atau di sini juga. Jadi semua anomali yang terdeteksi itu dicatat di riwayat anomali. Jadi misalnya ketika saya sempat juga melakukan serangan port scanning ya melalui perangkat di lingkungan jaringan yang serupa. Di sini 196, 168, 103 kalau nggak salah. Nah, di sini seperti ini contohnya ada port scanning nih. Ini jadi saya melakukan port scanning ke oh ini saya ini kan IP dari perangkat saya yang satunya. Ini IP dari perangkat ini. Nah, di sini saya melakukan port scanning sehingga terjadi indikasi port scanning yang masuk ke yang terdeteksi ke model ke sistem kami gitu. Nah, terus juga setelah anomali ini terdeteksi, itu akan masuk ke akan diberikan notifikasi melalui Instagram juga. Dari Instagram. Akan diberikan notifikasi dari Telegram. Mungkin saya akan sebelum itu saya akan tunjukkan dulu log real time-nya. Ini dari log real time. Jadi yang tadi itu kan cuma menampilkan IP-IP yang merupakan yang terdeteksi sebagai anomali ya. Nah, di sini sebagai log real time-nya, jadi kita bisa juga melihat detail dari log aktivitas yang terjadi. Di sini kita bisa atur beberapa banyak, misalnya per 100 log. Nah, itu total lognya itu 15 menit terakhir ini ya. Itu terdeteksi sebenarnya terdeteksi sebanyak 4.047 seperti ini. Mungkin saya akan tunjukkan sebagai penutup di bagian berikut tampilan dari Telegram. Nah, di sini kami sudah melakukan membuat bot yang mana nanti akan secara otomatis akan terintegrasi ke sistem kami. Jadi ketika ada serangan misalnya akan masuk ke sini seperti ini contohnya. Dari semua anomali yang terdeteksi tadi itu masuk ke sini semua. Begitu. Mungkin sekian saja untuk presentasinya. Sebagai penutup. Untuk penutupnya itu adalah di bagian aspek kecerdasan buatannya itu atau machine learning-nya itu kami kan menggunakan data set UNS WNB 15. Mungkin terdapat beberapa kendala yang kami hadapi, yaitu ketika fitur-fiturnya itu tidak sesuai dengan fitur data real time yang masuk ke sistem kami. Jadi kami harus melakukan beberapa pendekatan tambahan, misalnya seperti tadi itu ada kayak fitur ekstraktor, ada juga di bagian fitur ekstraktor itu juga ada kayak perubahan sedikit dari fitur yang masuk agar disesuaikan ke model. Terus juga menurut berdasarkan akurasi memang sudah cukup, cuma 62,95%. Terus kekurangannya itu adalah di bagian kelas minoritasnya seperti backdoor, analisis, worm itu masih sulit terbaca karena datanya sedikit. Itulah mengapa F1-nya itu kelas langka masih rendah. Masalah teknis kami itu sudah menyimbangkan datanya atau menambahkan model assemble khusus untuk kelas rel. Jadi kesimpulannya sistem ini sudah mampu mendeteksi anomali scanner secara real time, mengirim alert ke admin dan menyediakan alat investigasi cepat melalui dashboard dan Kibana. Nah, saran lanjutannya adalah memperkaya dataset minoritas, memperketat keamanan infrastruktur, dan menguji pipeline dengan log produksi yang lebih beragam agar model semakin matang. Terima kasih. Mungkin sekian saja presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Kami tutup. Terima kasih.